Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat konveksi di seluruh tanah air dari Aceh sampai Papua. Jumpa lagi dalam channel kita yaitu Dedeng Konveksi yang membahas dunia konveksi agar UMKM konveksi yang ada di tanah air kita semakin maju dan berkembang. Tentunya harapan akhirnya adalah memberikan manfaat kepada sesama, baik itu kepada pemberi konveksinya atau kepada orang-orang yang di sekitar kita. Sahabat semuanya, dalam dunia konveksi sering kita dengar dan ini tidak asing di telinga kita yang namanya maklun. Maklun itu adalah satu mekanisme di mana ada orang yang tidak bisa mengerjakan, banyak faktornya. Apakah itu overload ataupun memang dia tidak punya tim untuk mengerjakan dan akhirnya dikerjakan di orang lain. Itu disebut maklun. Atau istilah lainnya juga ada yang nyebutnya subkon, disubkonkan seperti itu. Sahabat semuanya, apa itu maklun dan bagaimana caranya dan bagaimana cara memilih tempat maklun yang baik, saya akan share pada hari ini dan tentunya saksikan videonya sampai selesai nanti. Terima kasih untuk sahabat yang masih setia di channel ini. Kita lanjutkan. Kali ini kita berbicara tentang maklun. Sahabat semuanya, seperti tadi jelaskan, maklun adalah sesuatu pekerjaan yang disuguhkan kepada orang lain. Baik itu karena satu konveksi overload, atau juga sahabat-sahabat yang ingin bisnis fashion tapi tidak punya konveksi, maka dikerjakan oleh orang lain. Nah, maklun itu yang populer itu ada dua cara sahabat semuanya. Yang pertama adalah CMT, atau yang kedua FOB. Kalau CMT itu adalah singkatan dari cut, make, and trim. Jadi yang punya barang nih, yang tadi teman-teman yang tidak punya konveksi tapi ingin berbisnis fashion, membawa barangnya kemudian diserahkan kepada konveksi yang menerima maklun. Nah, dia hanya meng-cut, kemudian membuat, cut itu cutting, make itu membuat, kemudian juga trim. Trim itu menyelesaikan, membuang benangnya, kemudian sampai packing. Nah, itu namanya CMT. Atau juga sistem yang kedua FOB. FOB itu boleh dibilang juga ada yang nyebutnya by order ya. Jadi si yang punya desain, dia memiliki desain tapi tidak punya konveksi, tapi dia berbisnis fashion, dia punya desain, diserahkan ke tempat maklunan. Kalau tadi CMT dari pemilik desainnya memiliki barang, dipotong saja di sana. Nah, kalau FOB adalah yang belinya konveksinya yang di tempat maklunnya seperti itu. Mereka mencari tapi dengan standarisasi dari pemesan utama. Nah, itu sahabat semuanya. Kemudian juga sistem maklun ini sangat bermanfaat ya untuk sesama dunia konveksi. Karena apa? Karena dengan demikian terjadi sinergi, sama-sama untung, sama-sama berkembang. Bayangkan kalau satu konveksi yang overload tapi dia egois, tidak mau membagikannya. Yang pertama, deadline tentunya tidak akan tercapai, dan yang kedua, kita tidak bisa berbagi. Jadi nafas dari maklun itu adalah berbagi juga sahabat semuanya. Kita sama-sama maju. Nah, sahabat semuanya, dalam perjalanannya tentunya selalu ada saja kendali dalam permaklunan. Nah, pada kali ini saya ingin bercerita tentang bagaimana caranya agar kita memperoleh tempat maklun yang baik. Untuk sahabat-sahabat yang sering overload atau sahabat yang tidak memiliki konveksi tapi ingin bisnis konveksi, dengan mengerjakan dari imajinasi kita, dengan desain kita, maka itu ada maklun. Nah, saya ingin berbagi bagaimana caranya mendapatkan tempat maklun yang baik, yang akan bisa menghasilkan produk, kemudian juga yang bisa kerjasama dengan kita secara baik. Nah, ada beberapa pertimbangan sahabat semuanya. Yang pertama dari segi tangible, dari segi fisiknya. Yang diukur yang pertama adalah tempatnya. Saran saya, mencari tempat maklun itu lokasinya tidak terlalu jauh. Kenapa tidak terlalu jauh? Agar mudah mengontrolnya. Kemudian juga agar mudah koordinasi. Bayangkan apabila kita tempat maklunnya jauh, itu kan bolak-balik. Ada koordinasi, kurang sedikit, kurang apa, ini ada yang ditanyakan. Nah, itu kan walaupun sekarang ada media, ada video, ada telepon, ada HP, ada WhatsApp, tapi dalam perjalanannya tetap sangat-sangat diperlukan secara fisik.
koordinasi, kontrol. Nah, bayangkan kalau jauh akan overhead-nya terlalu tinggi sahabat semuanya. Itu yang pertama. Artinya mudah dijangkau. Oh, nggak apa-apa di luar kota ya, kalau terjangkau dan tidak mengakibatkan bengkaknya operasional ya tidak masalah. Itu kaitannya dengan biaya sahabat semua. Jadi carilah lokasi yang dekat di sekitar kita. Itu yang pertama. Kemudian juga dari tangible yang kedua yaitu dari segi performa perusahaan yang tempat maklumnya. Itu peralatannya. Peralatannya bagaimana? Apakah memadai atau tidak? Jangan sampai kita maklun nih kemeja seperti ini misalnya dimaklunkan pada konveksi memang seharusnya mengerjakan kaos. Itu kan berbeda, ada peralatan yang berbeda sahabat semuanya. Kalau di kemeja ada misalnya jarum duanya, ada bartek dan ada yang lain-lain. Sementara di kaos jarang sekali menggunakan bartek seperti itu misalnya. Nah, artinya kita harus bisa mencari tempat maklum yang ini penting, yang memiliki peralatan memadai dengan spek yang kita inginkan. Seperti itu sahabat. Misalnya baju wanita banyak perintilannya, banyak bute-butenya, banyak variasinya, itu kan sesuaikan mesinnya. Jangan sampai dimaklumkan kepada yang tidak memiliki peralatan yang lengkap. Kemudian juga selain peralatannya, skill dari tempat maklun tersebut harus kita cek. Jangan sampai kita memaklunkan nih bajunya desainnya bagus karena dia tidak memiliki kemampuan jadinya jelek. Jadi harus diukur juga, cari informasi tentang kemampuan dia mengerjakannya. Seperti itu sahabat semuanya. Nah, kemudian juga ada yang tidak nampak. Itu kita harus ukur juga. Yang tidak nampak itu apa? Seperti misalnya integritas yang tempat maklun itu, apakah benar-benar dia selalu berkomitmen seperti itu. Jangan sampai ini ada tenggang waktu dari konsumen kita, misalnya mau launching kah atau mau ada event tertentu, dimaklunkan di satu tempat yang tidak memiliki integritas. Waktunya keburu habis, kita repot semuanya. Nah, kita harus mencari konveksi yang memiliki integritas. Kemudian juga selain integritas apa? Yang memiliki kejujuran. Memiliki kejujuran artinya jangan sampai kita memaklumkan 100, ternyata kembalinya 98 misalnya. Dia bilang bahannya juga kan tidak ada, padahal sudah kita siapkan pas. Nah, itu harus memiliki integritas dan kejujuran. Nah, kemudian juga selain itu tentunya kualitas. Kualitas harus memiliki kualitas standar kita. Mau tidak mau harus diajari, tadi kan harus ada integritasnya. Kualitasnya harus sama dengan yang kita kehendaki. Jangan sampai akal-akalan, jangan sampai dia semaunya sendiri. Nah, itu seperti itu sahabat semuanya. Itu hal yang penting. Sebetulnya tidak nampak tapi itu penting. Nah, sahabat semuanya, di dalam perjalanannya tentunya akan selalu ada trouble ya. Akan selalu ada kendala, akan ada tantangan. Nah, tantangan atau trouble itu harus kita antisipasi. Nah, perlu juga ini ada langkah antisipasi di saat kita memaklumkan. Dari hal apa saja? Yang pertama itu dari waktu. Biasanya tempat maklum itu dia itu kan kadang-kadang sudah punya pekerjaan atau dia juga punya member yang lain, atau juga antisipasi di saat apabila si tempat maklum kita itu tiba-tiba sakit, tiba-tiba ada yang tidak diduga. Nah, makanya salah satu antisipasi yang sangat penting adalah memberikan waktu yang jelas. Maksudnya apa? Maksudnya kita sudah tahu nih, jelas tanggal 5 selesai. Nah, diharapkan agar terjadi antisipasi yang baik ke tempat maklum itu jangan disampaikan tanggal 5. Artinya apa? Ada tenggang waktu yang untuk spare di saat ada trouble. Di saat misalnya tadi sakit, ada barang yang tercecer, ada kendala sesuatu, maka kita harus kasih deadline itu jangan pas banget. Ya, kasih spare waktu lah. Kalau tenggangnya panjang dan banyak sekali orderannya, pekerjaan yang dimaklumkan, ya mungkin diajukan 1 minggu. Ini teman nih, saya kasih kerjaan tapi beresnya tanggal 5 ya.
Padahal kita tahu bahwa itu akan dibayar tanggal 10. Gak apa-apa, itu untuk keamanan kita. Itu antisipasi yang pertama. Kemudian juga antisipasi yang kedua, itu tipe patah. Jangan menaruh telur dalam satu keranjang. Apa itu maksudnya? Maksudnya seperti ini sahabat semuanya. Nah, untuk antisipasi bisa terjadi kan seperti tadi, tiba-tiba sakit, tiba-tiba ada trouble, tiba-tiba ada keperluan mendadak, tempat maklun itu, maka diusahakan kita tidak memberikan maklunan itu ke satu tempat saja. Agar apa? Agar di saat yang ini trouble, ini tetap terantisipasi. Tadi waktunya kan sudah dikasih spare nih waktu. Nah, apabila ada trouble, karena ada beberapa tempat ya yang tadi trouble, itu masih ada spare waktu kan. Nah, bisa dialihkan ke tempat lain yang memang bisa membantu kita. Itu antisipasi berikutnya. Kemudian juga ada hal yang penting banget agar bisa dicek kualitasnya, agar dicek integritasnya, agar bisa dicek juga tentang tenggang waktunya bagaimana. Jangan lupa kita harus membuatkan oleh para maklun itu adalah contoh, sampel. Jangan sampai kita memberikan jahitan yang banyak tanpa sampel, jebret, jadi sesudah jadi ternyata tidak sesuai dengan spek yang kita harapkan, itu akan jadi masalah. Jadi antisipasinya adalah di tenggang waktunya, kemudian juga jangan satu tempat dan membuat contoh atau sampel terlebih dahulu. Sahabat semuanya, tadi itu adalah kita memperhatikan mereka. Nah, bagaimana agar mereka setia kepada kita mengerjakan produk kita, maka kita pun harus introspeksi diri juga. Kita harus menanamkan kepercayaan kepada tempat yang kita maklunkan tadi. Caranya bagaimana? Nah, agar kita bisa mengkondisikan mereka setia, mereka berintegritas, mereka berkualitas, maka kita pun yang memberi kerjaannya harus berintegritas, harus bisa dipercaya oleh mereka, dan harus memiliki kualitas diri kita. Artinya apa? Yang kerja mereka itu tentunya menginginkan pembayaran. Maka dari itu kita sebagai pemberi kerja harus banget setia juga kepada mereka, membayar sesudah pekerjaannya selesai. Jangan dipundur-pundur, jangan ditunda-tunda, apalagi berhutang yang semakin menumpuk kepada mereka. Mereka otomatis tidak akan setia karena akan memilih vendor lain yang memberikan pekerjaan kepada mereka yang lebih menguntungkan mereka. Kemudian juga sahabat semuanya, yang harus diperhatikan kepada kita, selain tadi kita menanamkan kepercayaan kepada mereka, komunikasi kita pun harus jelas. Apakah itu diberi lembaran pemesanan yang jelas, kemudian deskripsi barangnya, seperti itu. Komunikasi kita menjelaskan kepada tempat maklun tersebut, jangan sampai miskomunikasi, itu bisa berakibat fatal. Misalnya bajunya harus ada variasi di pundak, ternyata kita tidak bisa menyampaikannya dengan jelas, tiba-tiba tidak jadi, misalnya tidak ada. Nah, itu yang berikutnya. Kemudian juga harus ada ketegasan dari kita. Selain kita memberikan rasa percaya kepada mereka, kita pun harus bisa jelas dan tegas. Maksudnya adalah tanggalnya tepat, kita harus tegas. Kalau tidak pas, kita sanksi apa, itu kan seperti itu. Jadi ada konsekuensinya. Ya sahabat semuanya, itu trik memilih tempat maklun. Semoga pekerjaan kita yang dimaklunkan menjadi lancar, menjadi berkualitas, dan tentunya sesuai dengan harapan kita. Semoga video yang singkat ini bermanfaat. Kalau merasa bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan share kepada sahabat lain yang menjalani konveksi juga, sehingga lebih bermanfaat lagi. Dan yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe agar mendapatkan materi selanjutnya. Terima kasih, saya Deden Tektonas, semoga bermanfaat. Jumpa lagi dalam video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.